Karena gerakan ini ingin mewujudkan tadi keluarga Indonesia, ini misinya GKM NU, terwujudnya keluarga Indonesia melalui keluarga NU yang mandiri, sehat, terdidik, ya. Bahkan orang sering bilang jangan ngomong bangsa kalau masyarakatnya tidak baik, dan jangan ngomong masyarakat tidak baik kalau keluarganya tidak terurus gitu. Karena itu keluarga ini menjadi ruang yang strategis untuk khidmah NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Tabipun bersama saya Mela Basyar dalam Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Pada siang hari ini kita kedatangan tamu yang begitu istimewa, Bapak Marzuki Wahid. Beliau adalah manajer program Satganas Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama dan juga tim penulis modul dan instruktur nasional penguatan moderasi beragama Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan yang lebih istimewa, beliau merupakan Rektor Institut Studi Islam Pasmina ISIF Cirebon dan dosen IAIN Sek Nurjati Cirebon. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berbincang-bincang dalam Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung, kami akan mengucapkan terima kasih Pak, dan merupakan suatu kehormatan telah meluangkan waktu untuk hadir di podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Sahabat religi, kehadiran Bapak Marzuki Wahid di Provinsi Lampung dalam rangka launching Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama yang telah dilaksanakan pada hari Rabu 24 Januari kemarin. Ya. Sebelum kita mulai bincang-bincang kita, kami persilakan Bapak untuk memperkenalkan diri, Pak. Ya, saya tadi udah diperkenalkan, nama saya Marzuki Wahid. Saya dari Cirebon dan datang ke sini karena kemarin ada launching Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama yang kita singkat menjadi GKM-NU. Dan alhamdulillah sekarang bisa bersilaturahim di Kanwil Kementerian Agama Lampung, dan saya sehari-hari memang memimpin satu perguruan tinggi yaitu Rektor Institut Studi Islam Pasmina ISIF di Cirebon, dan juga ngajar di IAIN Sek Nurjati Cirebon, serta jadi cowok panggilan kalau ada pelatihan, kalau ada seminar, workshop, saya dipanggil ya, saya insya Allah luar hadir. Biasa kesibukannya Pak ya. Baik Pak, kita mulai saja bincang-bincang kita. Yang pertama, bagaimana sejarah berdirinya Gerakan Keluarga Maslahat NU Pak? Ini tuh sebetulnya ini bukan satu institusi tersendiri ya. Ini bukan badan otonom, bukan juga lembaga, tetapi ini satu rintisan gerakan untuk mewujudkan program di NU yang kira-kira misinya itu adalah mengkonsolidasikan lembaga-lembaga dan jamiah NU di semua level, baik di tingkat pengurus besar, di tingkat pengurus wilayah di provinsi, di tingkat pengurus cabang, kabupaten dan kota, pengurus MWC, Majelis Wakil Cabang di tingkat kecamatan, maupun juga pengurus ranting di tingkat desa atau kelurahan. Nah, tujuannya apa? Ini supaya program itu, jamiah ini terkonsolidasi menjadi satu gerakan. Kemarin disampaikan oleh Waketum Kiai Haji Amin Said Husni, beliau mengatakan bahwa NU sebagai jamiah harus menjadi satu kata dan juga satu gerakan, satu perbuatan. Apa kata PBNU, kebijakan PBNU harus sampai ke tingkat ranting, samina wa ta'na, sam'an wa ta'atan gitu lah. Ini yang disebut sebagai konsolidasi jamiah. Tetapi juga tidak berhenti pada konsolidasi jamiah, tapi harus juga khidmatul ummah.
Jadi melayani masyarakat, melayani umat, melayani warga NU dan warga bangsa. Karena tujuan NU didirikan itu adalah untuk melayani keperluan-keperluan umat, baik dalam bidang keagamaan, bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan budaya. Sebetulnya garapan NU, wilayah garapannya NU itu sama dengan negara. Cuma negara itu ngurusin semuanya, NU hanya ngurusin kira-kira warga NU khususnya, tetapi juga ngurusin warga bangsa yang lain. Karena NU itu memiliki misi untuk memajukan bangsa dan juga ikut serta mensejahterakan masyarakat gitu. Lah karena itu sebetulnya ada persinggungan antara program dan gerakan NU dengan program dan gerakan negara atau pemerintah. Lah karena itulah nanti di dalam gerak GKM NU ini kita menganjurkan untuk berpartner, bermitra dengan pemerintah, karena ada irisan yang sama programnya itu gitu. Tetapi GKM NU itu adalah untuk tadi konsolidasi jamiah dan menguatkan, meneguhkan kembali khidmatul ummah, pelayanan terhadap masyarakat itu tadi. Dan masyarakat yang kita layani adalah masyarakat di tingkat basis, yaitu desa dan kelurahan. Karena yang punya warga itu adalah masyarakat di tingkat desa, yaitu ranting. Tetapi ranting ini perlu diperkuat oleh MWC di tingkat kecamatan. MWC perlu diperkuat oleh cabang di tingkat kabupaten kota, cabang perlu diperkuat oleh wilayah, wilayah diperkuat oleh PB. Dan karena itu berkesinambungan. Tetapi nanti dan kemudian menjadikan keluarga sebagai satu poin sentral ya, area sentral, karena keluarga ini adalah semua kehidupan ada di keluarga, semua aspek ada di keluarga. Bahkan orang sering bilang jangan ngomong bangsa kalau masyarakatnya tidak baik, dan jangan ngomong masyarakat tidak baik kalau keluarganya tidak terurus gitu. Karena itu keluarga ini menjadi ruang yang strategis untuk khidmah NU. Dan di situ ada semua, Banom ada, misalnya Ansor masuk, Fatayat masuk, Muslimat masuk, Ibnu PPNU masuk, wilayah ekonomi ada, wilayah pendidikan ada. Ekonomi tadi kan berarti LPNU ya, pendidikan LP Ma'arif. Terus misalnya apalagi pendidikan bisa juga LP Ma'arif, bisa LPTNU. Terus nanti urusan kesehatan aja ada LKNU, dan semuanya keluarga ada LKKNU. Jadi semua lembaga dan semua banom di NU itu bisa bersama-sama terkonsolidasi di dalam gerakan keluarga maslahat NU itu. Itu kira-kira tujuannya ke sana. Tujuannya ke sana ya Pak. Ya? Tadi Bapak sudah menjelaskan bagaimana kolaborasi dengan pemerintah. Dalam hal ini Kementerian Agama, bisa diperjelas lagi Pak? Ya. Bentuk kolaborasinya. Betul. Ini kan seperti saya katakan tadi ya, apa yang digarap oleh NU itu sama dengan apa yang digarap oleh negara. Karena warga NU adalah warga negara, ya. Warga NU adalah warga negara Indonesia. Lah karena itu bahkan kita mengatakan gini, kalau kami memberdayakan warga NU, sesungguhnya NU sudah berkontribusi terhadap negara dan pemerintah. Misalnya gini, kemarin juga dijelaskan oleh Waketum Kiai Haji Amin Said Husni bahwa jumlah warga NU itu sekarang sekitar 150-an juta. 150 juta. Iya, di surveinya LS itu 59,sekian %. Lah artinya kalau kita serius saja ngurusin warga NU, ya bener-bener ngurusin nih sampai tingkat bawah, di tingkat desa, itu sesungguhnya NU sudah berkontribusi hampir separohnya terhadap kesejahteraan dan keberdayaan masyarakat Indonesia. Lah pertanyaannya, NU dari mana mau melakukan pemberdayaan, penguatan, penyadaran kewarganya, baik di bidang kesehatan, pendidikan. Keagamaan dan seterusnya itu? Ya tiada lagi, kita harus berkolaborasi. Karena NU bukan perusahaan, NU bukan lembaga profit,
NU itu hanya lembaga non-profit yang memang bertujuan untuk melayani. Karena itu kalau kita pengen punya energi dalam arti yang tadi ya, supporting system, ya kita berkolaborasi. Bisa berkolaborasi dengan dunia usaha, bisa berkolaborasi dengan masyarakat, bisa berkolaborasi dengan perguruan tinggi, dan juga bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Nah sekarang ini pemerintah menurut saya satu elemen yang penting dan strategis. Karena apa? Karena pemerintah pasca reformasi ini, menurut saya orientasinya sudah beda. Dulu saya masih ingat ya, ketika jadi mahasiswa, saya ini berhadapan-hadapan dengan pemerintah dan negara. Karena apa? Karena pemerintah dan negara saat itu otoriter. Dan saya termasuk yang mengkritik dan demonstran dulu. Tapi begitu reformasi muncul dan Orde Baru tumbang, lalu diganti oleh presiden yang hasil pemilu yang baik, yaitu misalnya Gus Dur, di situ masih berubah paradigma relasi agama dan negara. Dan kemudian negara sudah mulai menampakkan wajah-wajah yang lebih responsif. Misalnya istilah pemberdayaan perempuan itu kan sudah ada di kementerian. Dulu kan nggak ada di Orde Baru. Istilah gender sudah ada zamannya Gus Dur. Presiden Gus Dur sudah bikin instruksi presiden tentang pengharusutamaan gender. Terus tentang desa, pemberdayaan masyarakat, dulu itu garapannya LSM. Serius, dulu kami itu menggarapnya masyarakat desa supaya berdaya. Sekarang sudah diambil alih oleh negara, ada kementerian desa sendiri. Dan bahkan desa yang dana yang digelontorkan cukup besar. Lah, ini yang kemudian sebagian sudah dilakukan oleh negara. Karena itu kita harus mengawal, ini civil society ya, korpus civil society kayak NU ini harus mengawal bagaimana negara dan pemerintah memberikan program-program dan anggarannya bukan semata-mata untuk kekuasaan, tetapi semata-mata untuk kesejahteraan rakyat, untuk memajukan bangsa dan untuk kemaslahatan seluruh umat manusia sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 45. Nah itulah tujuan NU itu. Jadi karena itu tetap mitra strategis ya pemerintah, termasuk di dalamnya adalah Kementerian Agama ya Pak. Gitu. Itu kira-kira filosofinya ke sana. Karena itu kenapa kita perlu kerjasama dengan Kementerian Agama? Karena banyak sekali elemen-elemen NU yang bersentuhan Kementerian Agama. Kementerian Agama ya Pak. Misalnya orang kalau ngomong pesantren itu selalu identik dengan NU. Hampir ya ada perguruan ormas yang lain punya pesantren, tetapi tidak sebanyak NU. NU itu bahkan dikatakan oleh Cak Nur, Profesor Dr. Khalis Majid, itu adalah pesantren kecil, pesantren besar, dan pesantren itu adalah NU kecil. Karena NU itu identik dengan pesantren. Pertanyaannya, ngurusin pesantren ada di mana? Di Kementerian Agama. Benar sekali. Terus NU juga punya majelis taklim, banyak sekali. Di mana majelis taklim ada? Di Kementerian Agama juga ya, kira-kira Pak, kayak gitulah. ya. Jadi memang bersinggungan ya Pak ya. Betul. Jadi sebetulnya ini mitra strategis bagi NU dan juga mitra strategis bagi Kementerian Agama. Kementerian Agama kalau program-programnya pengen lancar, diantaranya bukan satu-satunya ya, menurut saya adalah harus bermitra dengan NU. Karena NU cukup memiliki satu, punya organisasi sampai ke bawah. Yang kedua, warga cukup banyak. Dan yang ketiga, punya tadi kesamaan visi dan misi yang sama. Ini hampir mirip nih, tinggal bagaimana disinergikan aja gitu. Dan sekarang sudah berjalan Pak ya? Sudah berjalan. Baik Pak, tadi Bapak menyinggung tentang perempuan. Peran perempuan dalam gerakan keluarga maslahat NU itu bagaimana Pak? Bisa dijelaskan? Ini penting banget. Kita tahu perempuan itu ya, bahwa ibu itu adalah imadul bilad, ya, sebagai tiang negara. Bahkan orang juga mengatakan al-um madrasatul ula, al-madrasatul al-ula, ya, artinya madrasah yang pertama itu adalah al-ula wal aula, ya, pertama dan utama itu adalah ibu, perempuan. Dan semua kita lahir dari perempuan. Tidak ada yang lahir di luar perempuan. Itu pertama, perempuan itu sangat strategis. Semua kita adalah lahir dari rahim perempuan. Lah karena itu perempuan menjadi sangat sentral
di dalam gerakan ini ya. Tapi kemudian kita jangan memperdaya perempuan, jangan memperalat perempuan, tapi betul-betul perempuan harus berdaya. Jadi Imadul Bilad ini bukan hanya sekedar jargon, tapi betul-betul harus memiliki peran strategis gitu loh. Misalnya gini, di keluarga ya, meskipun bukan berarti ini satu-satunya tugas ibu atau perempuan, karena keluarga itu sebetulnya tugas bersama, tugas laki-laki dan perempuan, ayah dan ibu, suami dan istri. Tetapi gitu, menurut saya peran ibu itu penting, karena ibu itu memiliki jiwa yang sangat lebih dominan feminin ya. Misalnya feminin itu adalah soal kelembutan, kasih sayang, yang itu di situ ada namanya anti kekerasan, terus dan seterusnya itu. Lah ini penting sekali, meskipun tidak semua perempuan begitu ya, ada juga perempuan yang cenderung maskulin gitu. Artinya ini kecenderungan umum saja. Lah karena itu ibu menjadi sangat penting di dalam gerakan keluarga ini. Karena itu ibu harus cerdas, ibu harus berilmu, ibu harus sehat. Karena kalau ibu nggak sehat, ibu akan melahirkan anak yang tidak sehat dan stunting. Itu salah satu program GKMNU. Stunting ya Pak ya? Iya, stunting. Itu karena ibu harus sehat. Benar. Terus kemudian ibu juga harus berilmu, karena nanti soal pengasuhan anak itu juga ibu memiliki peran yang strategis, selain tentu saja ayah dan bapak ya. Juga strategis, tapi tidak kalah strategisnya ibu. Karena anak itu kan lahir dari rahim ibu. Karena itu yang pertama kali biasanya menggendong adalah ibu. Dan waktu pengasuhan juga banyak sama ibu ya? Betul, persis sekali. Dan itulah makanya penting sekali. Lah, karena itu ibu harus sehat, harus pinter, harus berdaya juga secara ekonomi, supaya tidak bergantung kepada pasangannya. Mandiri ya Pak? Mandiri. Lah banyak sekali perceraian terjadi, dan kemudian ibu terperdaya karena tidak mandiri secara ekonomi. Karena itu harus mandiri ekonomi, mandiri pengetahuan, dan juga mandiri kesehatan. Lah ini yang tidak menjadi fokus dari seluruh program-program pemerintah maupun masyarakat. Lah karena itu ini harus kita kembalikan bahwa perempuan adalah mitra sejajar, kalau bahasa dulu ya, bahasa agamanya adalah syaqqa ikur rijal. Mitra sejajar itu artinya syaqqa ikur rijal. Jadi perempuan adalah saudara kandung laki-laki. Karena itu tidak boleh didiskriminasi, tidak boleh kurangi hak-haknya, dan tidak boleh dikesampingkan. Itu kira-kira jadi kami menganggap itu penting. Dan dalam program GKMNU misalnya di soal bidang kesehatan ya, itu ibu menjadi sangat sentral karena ibu yang melahirkan. Karena itu ibu harus sehat, harus kuat, harus sehat itu bukan sekedar sehat fisik ya, tapi juga sehat mental, sosial, dan spiritual. Lah sehat fisik aja nggak cukup, mentalnya harus sehat, dan juga sosialnya harus sehat. Secara sosial tidak ada masalah ya Pak? Tidak ada masalah, dan juga spiritual. Karena kalau ada yang tidak sehat di antara 4 dimensi ini, itu bermasalah, dan itu akan menghasilkan anak yang bermasalah juga gitu. Karena itu sejak awal harus kita fokuskan ke situ, sehingga pemberdayaan yang utama adalah perempuan. Baik Pak. Pak, bagaimana Pak mekanisme rekrutmen anggota untuk bergabung dengan gerakan keluarga Maslahat NU ini Pak? Sebetulnya tidak ada mekanisme ya, karena gini, ini kan gerakan. Ya, gerakan itu harokah atau movement ya, ini social movement, lebih tepatnya sebenarnya religious social movement ya. Jadi gerakan sosial keagamaan yang diilhami oleh nilai-nilai KNU-an ya. Karena itu sebenarnya tidak ada rekrutmen khusus untuk bergabung dengan GKMNU. Siapapun yang punya keterpanggilan yang sama silakan bisa bergabung, tanpa harus mendaftar atau lulus ujian ya. Karena ini bukan lembaga, bukan organisasi, tapi gerakan. Justru kami mengundang dan mengajak semua pihak, baik NU maupun tidak NU ya. Serius, baik NU maupun tidak NU, mari kita bareng-bareng tergabung dengan gerakan ini.
Karena gerakan ini ingin mewujudkan tadi keluarga Indonesia, ini misinya GKM NU, terwujudnya keluarga Indonesia melalui keluarga NU yang mandiri, sehat, terdidik, ya, untuk tadi ya mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, cerdas dan seterusnya itulah. Nah, karena itu kita ingin mewujudkan masyarakat Indonesia yang dicita-citakan melalui keluarga NU, kira-kira gitu. Jadi karena itu ya kita mengajak semua pihak, terutama orang NU. Orang NU mari kita bergabung. Semua Banom, Badan Otonom NU, mulai dari muslimat. Muslimat itu kan ngurusin ibu-ibu ya, yang berusia saya lupa sekian lah ke atas ya. Terus kemudian Ansor dan Fayet ngurusin pemuda dan pemudi, yang juga saya lupa usianya ya. Terus Ibnu IPPNU ngurusin pelajar yang di bawahnya lagi. Lah ini semuanya, semua pihak, baik seluruh Banom, Badan Otonom, dan seluruh lembaga, LPM, LP Ma'arif, LKNU, LKKNU, Lazisnu, LPTNU, LPBI, dan semua lembaga, LPNU, itu bisa terlibat di dalam gerakan ini dan harus terlibat. Tetapi yang kita fokuskan adalah keluarga. Tadi kenapa keluarga sudah saya jelaskan ya. Kenapa keluarga? Ya karena keluarga inilah strategis dan sentral untuk kehidupan yang lebih luas, baik di tingkat masyarakat, bangsa maupun juga internasional. Karena itu harus keluarga sentralnya, dan semua bidang ada di keluarga. Baik Bapak, kita ke nilai-nilai dan prinsip yang menjadi landasan bagi gerakan keluarga Maslahat NU Pak. Ya. Bisa dijelaskan? Nah, kita merumuskan, ini penting banget ini ya. Jadi kita ngomongin keluarga harus, dan keluarga kita adalah keluarga maslahat ya. Kalau di Kementerian Agama namanya keluarga sakinah. Nah ini berbeda ya, sakinah dan maslahat. Mungkin ada penjelasan filosofinya masing-masing, tetapi mungkin tidak terlalu berbeda ya, bisa jadi hanya soal istilah. Tetapi di NU kenapa menggunakan maslahat? Karena NU menyadari bahwa tujuan dari syariat Islam itu adalah kemaslahatan. Jadi seluruh syariat Islam itu adalah berorientasi pada kemaslahatan. Innamat takalifu kulluha raji'atun ila masalihil ibad dunyahum ukhrahum. Seluruh pembebanan syariat Islam itu harus dikembalikan kepada kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat ya. Lah itu, karena itu NU menggunakan istilah kemaslahatan. Karena maslahat itu adalah tujuan utama maqasidus syariah. Tujuan utama syariat itu diturunkan, diwujudkan untuk umat manusia. Lah karena itu harapannya bukan sekedar maslahah pada keluarga sendiri, tetapi harus menjadi muslihah, memberikan kemaslahatan kepada pihak lain, yaitu masyarakat dan bangsa. Ada beberapa pilar, Mbak, ini untuk mewujudkan keluarga maslahat itu. Pertama, ada yang namanya pilar az-zawaj. Jadi keluarga harus menyadari bahwa keluarga terbentuk karena ada pasangan. Lah, pasangan laki-laki dan perempuan, nggak mungkin keluarga terbentuk tidak ada pasangan. Pasti ada pasangan laki-laki dan perempuan, itu yang harus disadari ya. Dan laki-laki dan perempuan itu dua entitas yang berbeda. Laki-laki punya struktur biologis yang sendiri, dan juga perempuan punya struktur biologis yang berbeda, yang lain ya. Juga mungkin punya karakter, punya mentalitas, terbentuk dengan sosial dan kultur yang berbeda, karena pendidikan yang berbeda, bisa jadi di daerah yang berbeda, etnisitas yang berbeda, bahkan mungkin ideologi yang berbeda, tapi kemudian menyatu dalam satu keluarga. Nah itu yang harus disadari. Karena itu seperti kata Gusmus, keluarga adalah pembelajaran pertama tentang toleransi. Karena kalau nggak ada toleransi, ini keluarga akan bubrah. Karena apa? Akan cerai-berai ya. Karena apa? Karena kita ini berbeda, laki-laki dan perempuan itu berbeda, struktur biologisnya berbeda, kultur
berbeda, kita terbentuk dari orang tua yang berbeda, mungkin ya karena pasangan ini dan seterusnya itu. Tapi kok menyatu dalam satu keluarga, satu atap rumah tangga, ini harus menjadi kesadaran perbedaan ini. Pertama itu az-zawaj, ya pasangan. Yang kedua mitsaqon ghalidhon. Mitsaqon ghalidhon itu adalah bahwa az-zawaj ini sudah terikat, ada perjanjian yang sangat kuat, yaitu akdun nikah. Ya, kita kan sudah akad nikah. Akad nikah itu adalah mitsaqon ghalidhon dalam Al-Qur'an, itu adalah perjanjian yang sangat kuat. Karena itu jangan pernah kalau sudah menikah, jangan pernah berpikir untuk cerai. Seharusnya ya. Saya kadang cocok juga dengan agama Katolik, kalau sudah dipertemukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan. Jangan dipisahkan. Ini seringkali kita punya pikiran untuk cerai. Sehingga ketika ada masalah lalu solusinya cerai, padahal menurut saya tidak. Nabi kita sudah mewanti-wanti abghadul halal indallah at-tolak. Tolak itu memang halal, tetapi itu paling dibenci. Paling dibenci. Karena itu jangan sekali-kali kita berpikir untuk cerai. Lah, karena itu juga ketika milih pasangan jangan sembarangan gitu. Harus. Itu poin ya Pak ya. Iya, harus betul-betul tak di hati gitu loh. Di hati lahir dan batin. Sehingga kemungkinan jelek nanti itu akan terkurangi. Ini ada namanya nanti di dalam program kita BIMWIN Catin ya, di Kementerian Agama juga ada ya, bimbingan perkawinan agama calon pengantin. Ini harus menjadi kesadaran itu. Juga nanti ada namanya BRUS ya, bimbingan remaja usia sekolah, ada BRUN, bimbingan remaja usia nikah. Lah itu saya kira sama dengan di Kementerian Agama. Lah itu nanti bisa bermitra kita lah. Itu ini penting. Pertama az-zawaj, lalu kemudian mitsaqon ghalidhon. Lah itu harus disadari bahwa kita sudah diikat oleh Allah ya atas nama Tuhan. Kalau dalam Nabi mengatakan fakhudtumuhunna bi amanatillah wa halaltum bi kalimatillah. Jadi kita ini sudah mengambil perempuan dengan kalimat Allah, dan juga sudah menghalalkan mengambil perempuan dengan amanat Allah dan menghalalkan perempuan dengan kalimat Allah gitu. Itu kedua. Yang ketiga adalah musyawarah. Semua hal harus dimusyawarahkan. Dan yang keempat adalah muasyarah bil ma'ruf. Karena itu semua pengelolaan keluarga harus dengan ma'ruf. Terus nanti di situ itu kan pilarnya ya, pilarnya ada 4. Lalu di bawahnya fondasinya itu ada adalah, harus adil. Terus ada muwazanah, seimbang, dan ada mubadalah, kesalingan. Lah kalau fondasinya ini sudah seperti itu, pilarnya tadi 4, maka nanti atapnya itu sakinah. Lah ini yang di Kementerian Agama di situ. Sakinah itu adalah buah dari fondasi dan pilar. Tetapi NU akan mengatakan di atasnya sakinah itu namanya maslahah. Maslahah itu jadi tidak cukup hanya sakinah, itu artinya kan tenang, damai. Kalau orang sudah menikah berkeluarga itu harapannya tenang, damai, tentram, bahagia ya. Tapi NU mengatakan tidak sekedar itu, tetapi juga harus membahagiakan orang lain. Harus memberikan kemaslahatan pada orang lain. Karena itu selain sakinah ada kemaslahatan. Dan kemaslahatan adalah tujuan syariat Islam. Karena itu keluarga tidak hanya untuk dirinya, tetapi juga harus mewujudkan syariat Islam yang lain untuk masyarakat. Apa? Ya misalnya soal keamanan, kesehatan. Masyarakat kita tidak boleh juga stunting. Terus kemudian masyarakat kita harus cerdas, tidak boleh bodoh, karena Islam itu adalah agama ilmu pengetahuan. Karena itu salah yang mengatakan sekolah cuman sampai SD, SMP. Bila perlu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Jadi menuntut ilmu itu tidak pernah ada batasnya. Jadi sampai S3, bila perlu postdoktoral terus menerus gitu. Profesor aja nggak cukup, harus ada double profesor. Artinya maksud saya kita menuntut ilmu itu terus menerus, dan Islam menganjurkan ke situ. Terus selain itu juga harus berdaya secara ekonomi, karena Islam menganjurkan umat Islam itu harus jadi muzaki, bukan mustahik ya.
Karena itu yang disebut adalah aqimus sholata wa atuz zakah. Waktu zakat itu menunaikan zakat. Siapa yang menunaikan zakat? Muzaki. Muzaki harus jadi orang kaya. Orang kaya harus berdaya secara ekonomi. Artinya punya pendapatan yang lebih, terus kemudian punya aset untuk keberlangsungan kehidupannya sehingga tidak bergantung kepada pihak lain. Nah itu yang menjadi program kita di dalam keluarga itu. Bukan jadi sekali lagi saya ingin mengatakan keluarga ini bukan hanya lingkup relasi ya. Suami dan istri, tetapi juga ada 6 dimensi. Nah ini sekaligus juga biar teman-teman tahu ada 6 dimensi di dalam GKMNU. Pertama relasi maslahat. Relasi maslahat itu tadi relasi antar keluarga ya, suami dan istri, orang tua dan anak, terus keluarga dengan keluarga yang lain, dan keluarga dengan maslahat. Relasi maslahat itu harus didasarkan dengan mabadi khairul ummah. Mabadi khairul ummah itu satu prinsip terbentuknya umat yang baik di dalam NU. Itu di situ ada asyidqu, kejujuran, al-amanah wal wafa bil ahdi, ada al-adalah, keadilan, ada at-ta'awun, tolong menolong, dan ada istiqomah. Nah itu harus menjadi dasar untuk menciptakan relasi maslahat. Juga amalia nahdiyah, itu yang kita tekankan. Amalia nahdiyah itu seperti yang dipraktekkan selama ini, selalu berkaitan dengan tradisi dan budaya di mana kita berada. Dan yang dimensi yang kedua yaitu keluarga sehat. Keluarga sehat itu artinya keluarga yang tidak stunting ya. Jangan sampai ini stunting itu tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Sekarang ini prevalensi stunting Indonesia tahun 2022 ya, 2003 belum dikeluarkan, itu 21,6%. Ini besar sekali, berarti sekitar 1 dari 5 anak Indonesia itu stunting. Naudzubillah ya. Stunting itu berpengaruh besar terhadap kecerdasan karena nanti ini daya nalarnya, dan nanti akan berpengaruh pada produktivitas, dan produktivitas akan berpengaruh pada kemandirian bangsa di masa yang akan datang. Karena itu stunting harus menjadi prioritas. Supaya tidak stunting harus sehat, ibunya harus sehat, bapaknya harus sehat, harus punya ekonomi yang berdaya untuk bisa menyehatkan. Ini terkait semuanya. Harus pintar, karena kalau nggak pintar dia nggak punya pengetahuan tentang mencegah stunting gitu. Dan banyak kasus secara ekonomi dia mapan, tapi karena nggak punya pengetahuan tentang kepengasuhan, akhirnya anaknya stunting. Jadi dia kira misalnya yang sekarang sudah disebut namanya kental manis, dianggap itu susu. Padahal itu bukan susu. Lalu dikasih itu aja dianggap cukup, lalu tidak dikasih ASI. Padahal ASI itu penting banget, dan itu mestinya harus ASI eksklusif 6 bulan pertama. 6 bulan pertama. Lah itu pertama ya, keluarga sehat. Tadi relasi maslahat, keluarga sehat, keluarga terdidik. Karena itu di keluarga maslahat itu minimal sekolah harus minimal SMA. Minimal bisa perguruan tinggi dan sampai ke, saya katakan lagi, double profesor ya. Terus keluarga tadi, keluarga relasi maslahat, keluarga sehat, keluarga terdidik, terus kemudian keluarga moderat. Jadi sehat saja, terdidik saja nggak cukup, tapi harus punya pemikiran yang moderat. Yang tadi sudah saya sampaikan tentang moderasi beragama. Itu harus moderat, menghargai perbedaan, toleran, anti kekerasan, taat pada kesepakatan berbangsa, kira-kira gitu. Dan yang terakhir adalah cinta alam, hubul bi'ah. Kenapa cinta alam penting? Ini karena banyak sekali karena kepentingan ekonomi, kepentingan yang lain, lalu kemudian eksploitasi alam sehingga keberlanjutan alam ini terganggu. Di dalam GKMNU hal ini harus diwujudkan semuanya ya. Ada 6 dimensi tadi itu, cinta alam, terus keluarga sehat, keluarga terdidik, relasi maslahat ya, lalu terakhir keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera itu tadi secara ekonomi ya, terus kemudian apa namanya ya, sejahtera dia lahir dan batin, bukan sekedar lahirnya saja tapi batinnya, karena kesejahteraan itu menyangkut ekonomi, sosial, spiritual. Lah inilah kira-kira yang kita inginkan ya. Memang garapannya besar sekali, dan ini menurut PBNU ini adalah gerakan yang berkelanjutan, bukan sekedar sekarang, tapi kita akan memulai dari sekarang
dan seterusnya mudah-mudahan bisa berkontribusi terhadap keluarga Indonesia dan juga kemaslahatan umat manusia seluruhnya. Ya, baik Bapak, menarik sekali bincang-bincang kita, tapi sayang sekali karena keterbatasan waktu ya Pak ya. Tapi kami ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak. Semoga Bapak makin sukses. Amin, amin, amin. Sehat selalu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terus saksikan Ngopi, ngobrol seru penuh inspirasi, podcast kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa terus saksikan kami dalam episode selanjutnya yang tentu tidak kalah menarik. Terima kasih atas perhatiannya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.